Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi. Saya beri tugas untuk mengenai UTS, mata kuliah AKM 1. Di sini saya akan membahas mengenai piutang. Apa sih itu piutang? Nah, pengertian piutang itu menurut pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 43, piutang adalah jenis pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan yang berasal dari transaksi usaha. Nah, kalau menurut IAI, Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam PSAK nomor 9, piutang usaha itu meliputi piutang yang timbul karena penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Jadi dari dua pengertian di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa piutang itu merupakan klaim uang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya. Piutang juga merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain atau pelanggan karena adanya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Nah, untuk klasifikasi piutang ini menurut Warren, Reeve, dan Fest tahun 2008, piutang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, itu ada piutang usaha atau account receivable, yaitu transaksi yang paling banyak memungkinkan menciptakan piutang itu adalah transaksi penjualan barang secara kredit. Nah, piutang usaha ini normalnya akan ditagih dalam periode waktu yang relatif pendek, seperti 30-60 hari yang dikelompokkan sebagai aset lancar. Nah, klasifikasi yang kedua itu wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih adalah tagihan yang didukung dengan janji tertulis debitur untuk membayar pada tanggal tertentu. Nah, wesel tagih ini diperkirakan akan ditagih dalam jangka waktu setahun, maksimal setahun. Wesel bisa digunakan untuk menyelesaikan piutang usaha pelanggan. Nah, untuk klasifikasi yang ketiga itu ada piutang lain-lain atau other receivables. Piutang lain-lain itu biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Apabila tertagihnya dalam waktu 1 tahun, maka diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar di bawah akun investasi. Nah, piutang ini meliputi bunga, piutang pajak, piutang pejabat, atau piutang karyawan. Nah, untuk pengakuan piutang sendiri itu terdapat 3 proses pengakuan piutang. Antara lain yang pertama itu penyerahan kas. Penyerahan kas ini sejenis atau pelunasan piutang. Nah, yang kedua itu ada penjualan kredit, dan yang ketiga ada perubahan piutang. Nah, perubahan piutang ini bisa jadi dua, yaitu karena piutang wesel itu diubah menjadi piutang usaha, atau piutang usaha itu diubah menjadi pengalihan ke piutang wesel. Nah, untuk pencatatannya sebagai berikut. Untuk penyerahan kas atau pelunasan piutang itu jurnalnya piutang pada kas. Kalau penjualan kredit itu jurnalnya piutang usaha pada penjualan. Nah, untuk pengalihan piutang usaha menjadi piutang wesel itu jurnalnya piutang usaha pada piutang wesel. Dan kalau pengalihan piutang wesel menjadi piutang usaha tinggal dibalik, yaitu piutang wesel pada piutang dagang. Untuk penilaian piutang ini hasil akhirnya akan mencari nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Nah, untuk mencari net realizable value ini atau nilai bersih yang dapat direalisasikan itu dengan cara piutang itu dikurangkan dengan cadangan kerugian piutang. Nanti hasilnya akan
nilai bersih yang dapat direalisasikan atau net realizable value. Contohnya di sini piutang dagang sebesar 5 juta rupiah itu, dan cadangan kerugian piutang itu sekitar 500.000. Jadi tinggal untuk nilai realisasi bersihnya itu 5 juta dikurangi 500.000, jadi 4.500.000. Nah, materi selanjutnya yaitu kerugian piutang. Nah, kerugian piutang ini ada tiga kondisi. Yang pertama dari persentase penjualan kredit, yang kedua dari persentase saldo piutang, dan yang ketiga dasar analisis umur piutang. Nah, mari kita bahas satu persatu. Untuk persentase dari penjualan itu perusahaan menetapkan persentase dari jumlah penjualan kredit untuk menaksir kerugian perusahaan akibat adanya piutang yang tidak tertagih. Contohnya, PT Hadian itu menetapkan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih itu sebesar 1% dari penjualan kredit bersih. Apabila jumlah penjualan kredit selama tahun 2023 adalah sebesar 100 juta, maka kerugian piutang itu dapat ditaksir sebesar 1 juta, yaitu didapat dari 1%, yaitu persentase kerugian dikalikan dengan penjualan bersihnya, itu 1 juta. Jadi untuk mencatat kerugian piutang tersebut, jurnalnya yaitu kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 1 juta. Nah, jika pada rekening cadangan kerugian piutang sampai akhir tahun bersaldo kredit 250, maka saldo CKP setelah penyesuaian itu adalah 1.250.000. Itu dari cadangan kerugian piutang jurnal tadi ditambah dengan saldo awal CKP yaitu 250. Jadi saldo akhir CKP-nya yaitu 1.250.000. Nah, yang untuk persentase dari saldo piutang itu, metode ini saldo piutang pada akhir periode itu dapat digunakan sebagai dasar untuk menaksir piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Misalnya PT Radian pada tanggal 31 Desember 2022 itu mempunyai saldo piutang usaha sebesar 50 juta rupiah. Taksiran piutang usaha yang tak tertagih itu sebesar 5% dari saldo piutang usaha, itu sejumlah 7.500. Itu tinggal dikalikan tadi persentase taksiran kerugian piutangnya itu sebesar 5%, dan saldo piutangnya itu 50 juta. Jadi kerugian piutangnya sebesar 2.500.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 2.500.000. Nah, jika rekening CKP atau cadangan kerugian piutang sebelum penyesuaian bersaldo kredit 1.250, maka kerugian piutang sebesar 1.250.000. Nah, itu didapat dari 2.500.000, yaitu CKP dari jurnal di atas itu diperangkan dengan saldo awal CKP. Itu jurnalnya kerugian piutang, cadangan kerugian piutang sebesar 1.250.000. Nah, untuk jadi nanti pas setelah penyesuaian itu cadangan kerugian piutang kembali ke angka 2.500.000. Kerugian terakhir yaitu metode analisa umur piutang. Dalam metode ini, perusahaan membuat daftar umur piutang pelanggan dengan membuat kelompok umur piutang berdasarkan masa lewat waktu dari jatuh tempo piutang, dan juga menetapkan persentase taksiran kerugian piutang yang didasarkan pada kebijakan dan pengalaman masa lalu terhadap total masing-masing kelompok umur piutang. Contohnya, ini nama nasabah ada Ali, Diti, Dodi, dan seterusnya. Nah, untuk nasabah Ali itu piutang yang belum jatuh tempo itu sebesar 100 juta. Untuk piutang yang terlambat 1-60 hari itu 500.000, dan untuk piutang yang terlambat 61 sampai 120 hari itu 200.000, dan terlambat lebih dari 120 hari itu 100.000. Jadi untuk tingkat risiko masing-masing umurnya itu, untuk yang belum jatuh tempo itu 1%, terlambat 1-60 hari 2%, terlambat 61-120 hari itu 3%, dan terlambat lebih dari 120 hari itu 5%. Jadi untuk totalnya tinggal dikalikan. Untuk yang belum jatuh tempo itu kerugian piutangnya 1 juta, 1-60 hari itu 10.000,
61 sampai 120 hari itu 6.000 dan 120 hari itu 5.000. Jadi totalnya 1.021.000. Nah, untuk misalkan satu rekening CKP sebelum penyesuaian itu bersatu nol, maka jumlah kerugian piutang itu sebesar 1.021.000 dan jurnalnya adalah kerugian piutang pada CKP sebesar 1.021.000. Nah, jika rekening CKP sebelum penyesuaian bersaldo kredit sebesar 960, maka kerugian piutang sebesar itu 61.000 didapat dari 1.021.000 dikurangi 960.000 dapat 61.000. Nah, kerugian piutangnya itu dicatat jurnalnya itu kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang sebesar 61.000. Nah, setelah dibuat jurnal penyesuaian, saldo rekening CKP sebesar 1.021.000. Nah, untuk metode pencatatan kerugian piutang, yang pertama itu ada metode langsung, yaitu dalam metode ini perusahaan tidak perlu melakukan taksiran atas kerugian piutang, sehingga rekening cadangan kerugian piutang tidak digunakan. Jurnalnya itu kerugian piutang pada piutang. Nah, untuk metode yang kedua itu ada metode cadangan. Metode ini digunakan apabila kerugian piutang cukup besar jumlahnya. Ada dua proses pencatatan dalam metode cadangan, yaitu sebagai berikut. Oh, tolong angkat kok. Tolong angkat. Nah, untuk proses yang pertama itu pencatatan kerugian piutang. Kerugian itu jurnalnya kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang. Untuk proses yang kedua itu penghapusan piutang. Jika piutang sudah benar-benar tidak dapat ditagih, jurnalnya cadangan kerugian piutang pada piutang. Metode ini yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Nah, sekarang soal dan jawaban. Nah, soalnya itu saldo piutang dan cadangan kerugian piutang PT Superhero pada 31 Desember 2019 sebelum penyesuaian adalah sebagai berikut. Piutangnya sebesar 720 juta rupiah dan cadangan kerugian piutang itu sebesar 10 juta rupiah. Setelah diklasifikasikan, berdasarkan nomor dan klasifikasi persentase kerugian piutangnya adalah sebagai berikut. Umur 1 sampai 30 hari, itu saldo piutangnya sebesar 350 juta dengan persentase kerugian 1%. Untuk umur 31 sampai 60 hari, itu saldo piutangnya 180 juta dengan persentase kerugian 5%. Untuk umur 61 sampai 90 hari, saldo piutangnya sebesar 100 juta dengan persentase kerugian 10%. Untuk umur 91 sampai 120 hari, itu saldo piutangnya 70 juta dengan persentase kerugian 30%. Untuk umur lebih dari 120 hari, itu saldo piutangnya 20 juta dengan kerugian persentase 40%. Jadi semakin lama jatuh tempo utang itu persentase kerugiannya akan semakin besar. Nah, terdapat beberapa transaksi pada akhir tahun yang belum dibuat jurnalnya, yaitu yang pertama terdapat transaksi penjualan kredit pada tanggal 12 Desember yang belum dicatat sebesar 15 juta rupiah. Untuk transaksi yang kedua itu ada pada tanggal 29 Desember 2019, itu salah satu debitur itu PT Gatot Kaca yang piutangnya sudah dihapus ternyata melunasi piutangnya. Jumlah piutang kepada PT Gatot Kaca sebesar 8.500.000 termasuk dalam kategori piutang lebih dari 120 hari. Lalu yang ketiga, terdapat kekeliruan pencatatan pelunasan piutang seharusnya sebesar 8.500.000 dicatat sebesar 5.800.000 rupiah termasuk dalam kategori 31 sampai 60 hari. Nah, diminta yang pertama buatlah jurnal untuk mencatat kekeliruan tersebut, dan yang kedua itu buatlah jurnal penyesuaian untuk mencadangkan kerugian piutang dan tentukan saldo cadangan kerugian piutang pada tanggal 31 Desember 2019 setelah penyesuaian. Nah, untuk jawaban Pak, untuk nomor 1 itu buatlah jurnal ya. Untuk transaksi yang pertama itu penjualan kredit pada tanggal 24 Desember itu belum dicatat. Nah, jadi untuk jurnalnya itu piutang pada penjualan sebesar 15 juta rupiah. Nah, jadi karena itu tanggal 24 Desember dan itu kategorinya umur 1 sampai 30 hari, jadi saldo piutang pada umur 1 sampai 30 hari itu bertambah jadi 350 juta ditambah 15 juta jadi 300
65 juta. Untuk yang transaksi yang kedua itu jurnalnya piutang pada cadangan kerugian piutang itu sebesar 5.500.000. Ini mengembalikan piutang yang sudah jurnal untuk mengembalikan piutang yang telah dihapus. Nah, untuk jurnal yang kedua ini lunasan piutang itu kas pada piutang sebesar 8.500.000. Nah, satu CKP awal itu bertambah sebesar 10 juta ditambah 8.500.000 sebesar 18.500.000. Nah, untuk jurnal transaksi yang nomor 3 itu kas pada piutang sebesar 2.700.000. Nah, karena transaksi nomor 3 itu kategori 31 sampai 60 hari, maka saldo piutangnya berkurang, yaitu jadi 180 juta dikurangi 2.700.000 menjadi 177.300. Untuk tabel umur piutang setelah transaksi itu seperti berikut. Yang berubah hanya kategori 1 sampai 30 hari dan 31 sampai 60 hari. Setelah itu nanti dihitung saldo CKP-nya tinggal dikalikan dengan persentasenya. Itu total CKP-nya itu 51.515.000. Nah, karena saldo CKP awalnya 18.500.000 dan perhitungan saldo CKP menurut metode umur piutang sebesar 51.515.000, maka kerugian piutang itu sebesar 33.015.000 didapat dari 51.515.000 dikurangi 51.515.000 dikurangi 18.500. Jadi untuk jurnal penyelesaiannya sebagai berikut, itu kerugian piutang pada CKP sebesar 33.015.000. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan semoga bermanfaat.